Kesultanan Perak. Kesultanan Perak adalah salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia yang terletak di wilayah Aceh, Sumatera. Terdiri pada sekitar abad ke-9 hingga ke-13 Masehi. Kesultanan Perak memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Kesultanan Perak didirikan pada tahun 840 Masehi oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah, seorang keturunan Arab yang menetap di Perak. Kesultanan ini dianggap sebagai pendiri karena perannya dalam membentuk pemerintahan Islam dan memulai penyebaran Islam di wilayah tersebut. Kesultanan Perak salah satu pusat utama penyebaran Islam di Nusantara. Sultan-Sultan Perak berperan aktif dalam menyebarkan ajaran Islam dan membangun masjid serta lembaga pendidikan Islam. Para pedagang dan ulama yang datang dari berbagai negara Islam turut membantu penyebaran agama ini. Dalam perkembangan selanjutnya, wilayah Perak dikenal baik oleh para pedagang yang datang dari Cina, Arab, Persia, dan India sebagai negeri Perak atau Bandar Perak. Samudra Pasai adalah sebutan untuk satu wilayah di pesisir utara Aceh atau Sumatera. Kesultanan Samudra Pasai terletak di Kabupaten Lok Semawe, Aceh Utara, yang berbatasan dengan Selat Malaka. Setelah terbentuk pemerintahan, Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Para pedagang India, Benggala, Gujarat, orang Arab, dan Cina banyak berdagang di Laut Pasai. Selanjutnya, Samudra Pasai memperluas wilayahnya hingga ke wilayah sekitar Aceh. Menurut cerita Ibnu Battuta, perdagangan di Laut Pasai semakin banyak dan berkembang karena didukung oleh armada laut yang kuat, sehingga para pedagang merasa aman dan nyaman berdagang di Laut Pasai. Kemajuan dalam bidang ekonomi membawa dampak pada kehidupan sosial. Masyarakat Samudra Pasai menjadi makmur. Di samping itu, kehidupan masyarakatnya diwarnai dengan semangat kebersamaan dan hidup saling menghormati sesuai dengan hukum Islam. Pemerintahan Sultan Malik As-Saleh kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sultan Muhammad Malik Al-Thohir dari perkawinannya dengan putri Raja Perla. Seiring dengan berkembangnya Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri di atas reruntuhan Kerajaan Lamuri. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muqayyad Shah pada 1514 Masehi. Pada awalnya, wilayah kesultanan ini hanya terbatas pada Aceh Besar dan Aceh Daya saja. Namun, kemudian diperluas hingga mencapai Pidie, Pasai, Paru, Enak, Tamiang, dan Lamuri. Sultan Ali Muqayyad Shah berkuasa hingga meninggal pada 1530 Masehi dan digantikan oleh Sultan Salahuddin. Masa keemasan Kesultanan Aceh Darussalam terjadi di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636. Di bawah kepemimpinannya, Aceh mencapai puncak kejayaan dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Pada masa Sultan Iskandar Muda, wilayah kekuasaan Aceh mencakup sebagian besar Sumatera dan Semenanjung Malaya. Aceh juga menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Kesultanan Palembang tumbuh dan berkembang setelah runtuhnya Kerajaan Buddha Sriwijaya. Daerah Palembang merupakan daerah kekuasaan kerajaan-kerajaan Pulau Jawa, seperti Kerajaan Hindu Majapahit, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, dan Kesultanan Mataram. Ketika Palembang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram, di bawah pimpinan Amangkurat I, hubungan Mataram dan Palembang terputus. Saat itu Kesultanan Palembang mulai berdiri di bawah pimpinan Kiai Mas Endi Pangeran Aryo Kusumo yang bergelar Sultan Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Pada masa Susuhunan Abdurrahman, perseteruan dan kerjasama dengan pemerintahan kolonial Belanda sudah terjadi, sebagaimana yang telah dialami oleh Kesultanan Mataram. Suatu ketika, Kesultanan Palembang dipimpin oleh Pangeran Sedo Ingrajek pernah berperang dengan Belanda, meskipun akhirnya pasukan Pangeran Sedo mengalami kekalahan dan beliau meninggal dunia dalam pengungsian di Salatiga. Setelah Susuhunan Abdurrahman meninggal, Kesultanan Palembang dipimpin oleh putranya, yaitu Pangeran Jayo Inglago yang bergelar Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago.
Pertama, Kesultanan Demak. Kesultanan Demak berdiri pada tahun 1500 Masehi. Hal ini setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit yang menurut abad lokal runtuh pada tahun 1478 Masehi. Kesultanan ini didirikan oleh seorang anak dari Muslimah asal Kampajanda, Prabu Brawijaya V, Raden Patah, sebagai Sultan pertama Demak. Lahir dan dibesarkan di Palembang. Beliau mendapat gelar Sultan Alamsyah Akbar Al-Fatah. Menurut sumber lain, Raden Fatah bergelar Senapati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Saidin Panatagama. Misi besar Raden Fatah ketika menjabat sebagai Sultan Demak adalah menghancurkan kekuatan Portugis di luar Indonesia dan membuat pertahanan yang kuat di Indonesia. Dalam masa pemerintahannya, ia pernah mengutus Adipati Unus membawa 10 kapal dan 1.200 orang prajurit untuk menyerang Portugis di Malaka meskipun mengalami kegagalan. Di kesempatan lain, ia pernah mengirim cucunya yaitu Ratu Kalinyamat untuk menghalau Portugis di Malaka walaupun menemui kegagalan juga. Perjuangan mengusir Portugis tidak sampai berhasil karena Raden Fatah wafat pada tahun 1518 Masehi. Perjuangannya dilanjutkan oleh Adipati Unus meskipun hanya menjabat 3 tahun. 2. Kesultanan Mataram. Mataram adalah wilayah yang dihadiahkan oleh Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan karena telah berhasil menumpas pemberontakan Arya Penangsang. Setelah meninggal pada tahun 1575 Masehi, posisinya diganti oleh anaknya yaitu Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati Ing Alaga Saidin Panatagama. Ia terkenal pemberani dan mahir dalam berperang. Di akhir hayatnya pada tahun 1601 Masehi, dia sudah dapat menguasai wilayah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Setelah Sutawijaya meninggal, posisinya sebagai Sultan Mataram digantikan oleh putranya yaitu Raden Mas Jolang yang bergelar Sultan Hanyakrawati yang memerintah pada tahun 1601 hingga 1613 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia tidak bisa memperluas wilayah kesultanan karena seringnya terjadi perlawanan dari wilayah pesisir. Sebelum meninggal dunia, Raden Mas Jolang menunjuk Raden Mas Rangsang sebagai penggantinya. Raden Mas Rangsang bergelar Sultan Agung Kusuma Senopati Ing Alogo Ngabdurrahman Saidin Panatagama. Pada masa Sultan Agung, Kesultanan Mataram mengalami masa kejayaan, yaitu pada tahun 1616 Masehi dapat mengalahkan aliansi Adipati Lasem dan kawan-kawan. Pada tahun itu juga mereka berhasil menguasai Pasuruan dan Sultan Agung menguasai Tuban dan juga menguasai Madura. Ya, Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah kerajaan Islam yang berdiri di bagian barat Pulau Jawa, tempatnya di daerah Banten. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi, ketika Demak memperluas wilayahnya. Raja pertama dari Kesultanan Banten adalah Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati yang berkuasa selama 18 tahun. Di masa kepemimpinannya, Sultan Hasanuddin berhasil mengembangkan daerah kekuasaannya sampai ke Lampung dan sekitarnya. Dengan dikuasainya wilayah Lampung sebagai penghasil lada terbesar, menjadikan pelabuhan Banten sangat ramai dikunjungi para pedagang dari daerah Cina, India, dan Eropa. Setelah Sultan Hasanuddin meninggal, Kesultanan dipimpin oleh Maulana Yusuf pada tahun 1570 sampai dengan 1580 Masehi. Dialah Sultan Banten yang membangun Masjid Agung Banten, membangun benteng yang kuat, memperluas perkampungan dan persawahan, serta membangun irigasi dan bendungan. Bahkan pada tahun 1579 Masehi, dia berhasil menguasai kerajaan Pakuan. 4. Kesultanan Cirebon. Keberadaan Kesultanan Cirebon erat kaitannya dengan kerajaan Pajajaran. Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang sebagai putra sulung Prabu Siliwangi tidak mendapatkan tempat dan hak apapun sebagai putra mahkota dari kerajaan Pajajaran. Karena itu, ia memeluk agama Islam mengikuti jejak ibunya yaitu Subang Larang, putri Ki Gedek Tapa. Pangeran hanya mendapatkan kewenangan untuk ditinggal di sebuah pedukuhan di daerah kebun pesisir kota Cirebon sekarang. Ia pun dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon. Pangeran Walangsungsang membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Pada awalnya pemerintahan yang dikelola masih di bawah kekuasaan kerajaan Pakuan Pajajaran. Di masa kepemimpinannya selanjutnya, kependudukannya digantikan oleh Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Para wali bermusyawarah di Jawa Timur untuk mencari pengganti Sunan Ampel sebagai pemimpin para wali. Akhirnya terpilihlah Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin para wali yang baru. Maka pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung, Cirebon. Kesultanan Islam di Sulawesi. 1. Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar adalah kesultanan yang berada di Sulawesi Selatan dan merupakan gabungan antara Kerajaan Goa dan Kerajaan Talu. Kerajaan ini beribu kota di Sombauku.
Ajaran Islam masuk ke kesultanan ini yaitu pada abad ke-16 pada masa Kesultanan Alauddin yang merupakan sultan pertama di Makassar. Sultan Alauddin berhasil membangun bandar niaga maritim di Indonesia Timur. Pelaut dan pedagang Makassar memperjualbelikan rempah-rempah dan hasil laut yang mereka dapatkan di daerah Maluku dengan harga yang bersaing bahkan cenderung murah. Persaingan ini yang membuat Belanda merasa tidak senang karena mereka ingin menjadi pembeli tunggal rempah-rempah. Oleh karena itu pihak Belanda mendesak Sultan untuk mencegah pelaut dan pedagang Makassar membeli rempah-rempah di Maluku. Sultan Alauddin menjawab dengan tegas bahwa daratan mungkin ada pihak yang mengaku pemiliknya. Tetapi siapa yang berani mengaku pemilik lautan yang luas? Masyarakat Makassar pun hidup dari berdagang. Jika Belanda melarang rakyatnya berdagang, maka Belanda ingin menghilangkan nyawa rakyat Makassar secara perlahan. Setelah Sultan Alauddin wafat, posisinya digantikan oleh Sultan Muhammad Said pada tahun 1639 sampai 1653 Masehi. Sultan Muhammad Said berhasil membangun hubungan diplomatik dengan dunia internasional seperti India, Inggris, Portugis, dan Mufti Mekah. Perniagaan Makassar semakin berkembang, tidak dari rempah-rempah saja, tetapi seperti kayu cendana, tekstil dari India, porselen dari Cina, produk hutan, hasil industri rumah tangga, dan lain-lain. Tetapi pada tahun 1670 Masehi, Kesultanan Makassar mengalami penurunan dari bidang ekonomi karena Sultan Muhammad Said telah wafat dan tidak ada lagi yang bisa memimpin Kesultanan Makassar seperti dirinya karena selalu diawasi oleh kolonial Belanda. Yang kedua, Kesultanan Buton. Sultan pertama dari kesultanan ini adalah Wakaka pada tahun 1332 Masehi. Dan sultan yang pertama kali masuk Islam adalah Sultan Mulai 1911 sampai 1538 Masehi. Setelah masuk Islam, sultan ini diberi nama Muhammad Idam. Setelah Sultan Idam wafat, kesultanan diserahkan kepada laki Laponto yang bergelar Sultan Muhammad Kaimuddin. Tiga pemimpin setelah Muhammad Kaimuddin adalah La Tumparasi, La Sangaji, La Elangi, dikenal dengan nama Sultan Dayanu Ihsanuddin. Yang kedua, Kesultanan Buton. Sultan pertama dari kesultanan ini adalah Wakaka pada tahun 1332 Masehi. Dan sultan yang pertama kali masuk Islam adalah Sultan Mulai 1911 sampai 1538 Masehi. Setelah masuk Islam, sultan ini diberi nama Muhammad Idam. Setelah Sultan Idam wafat, kesultanan diserahkan kepada laki Laponto yang bergelar Sultan Muhammad Kaimuddin. Tiga pemimpin setelah Muhammad Kaimuddin adalah La Tumparasi, La Sangaji, La Elangi, dikenal dengan nama Sultan Dayanu Ihsanuddin. Pada masa pemerintahan Sultan Dayanu Ihsanuddin, sebuah undang-undang dasar Kesultanan Buton berhasil ditetapkan. Undang-undang ini telah mengubah sistem pemerintahan Kesultanan Buton dari sistem monarki menjadi demokrasi aristokrasi. Pada masa berikutnya, Kesultanan Buton dapat disejajarkan dengan Kesultanan Makassar di bawah kepemimpinan La Karambau atau yang dikenal dengan Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi. Dia adalah sultan yang sangat menentang keberadaan pemerintahan kolonial Belanda di Kesultanan Buton, sehingga tidak mau melakukan berbagai kerjasama dengan Belanda. Pertentangannya dengan Belanda ternyata tidak mendapatkan persetujuan dari Dewan Syariat Kesultanan Buton karena khawatir terjadi konflik. Oleh karena itu, Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi dilengsarkan. 1. Kesultanan Ternate. Zainal Abidin sebagai pengganti Raja Marhum adalah penguasa Ternate yang menggunakan gelar Sultan sejak 1486 sampai 1500 Masehi. Lembaga ini terdiri atas seorang kalem atau kodi, 4 orang imam, 8 orang khatib, 16 orang muding, serta menempatkan seorang sultan sebagai pembina agama Islam. Sultan Bayanullah sebagai pengganti Sultan Zainal Abidin adalah sultan yang mengakrabkan diri dengan Portugis. 2. Kesultanan Tidore. Raja Ciriliati adalah Raja Tidore yang pertama masuk Islam ketika jabatan sultan diserahkan kepada anaknya, yaitu Sultan Mansur pada tahun 1521 Masehi. Spanyol datang berkunjung ke Tidore dan mulai bersaing dengan Portugis. Runtuhnya Kesultanan Tidore diakibatkan oleh konflik internal memperebutkan kekuasaan kesultanan. 3. Kesultanan Bima. Raja Kesultanan Bima yang pertama masuk Islam adalah Ruma Mabatuwadu yang bergelar Sultan Bima atau Sultan Abdul Kahir sejak 1611 sampai 1640 Masehi. Perjalanan Kesultanan Bima diwarnai dengan pertemuan Kesultanan dan VOC hingga akhir abad ke-18. VOC terus mencampuri internal Kesultanan, bahkan menangkap dan mengasingkan raja-raja yang melawan. 4. Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar adalah salah satu kerajaan Islam di Kalimantan. Masa kejayaan Kesultanan Banjar mulai pada abad ke-17 masa pemerintahan Sultan Musta'in Billah, Sultan Inayatullah, dan Sultan Saidullah. 5. Kesultanan Kutai. Kesultanan Kutai merupakan lanjutan pemerintahan kerajaan Hindu Kutai Kertanegara yang sudah ada sejak tahun 1300 Masehi dengan Raja pertama Aji Batara Agung Dewa Sakti. Pada masa Kesultanan Kutai, Islam diakui sebagai agama resmi negara. Kejayaan Kesultanan Kutai diraih pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Muslihuddin dan Sultan Muhammad Salihuddin.